adalah dia. Kalau saya begini, harusnya dia begitu. Betul. Berarti dalam hatinya Tuhan itu hilang. Makanya akhirnya hidupnya dalam susah, cuman keluh kesah. Karena kufur, kehilangan Allah. Tidak sadar itu. Kalau ditanya, iman, iman. Percaya sama Allah, percaya. Tapi Allahnya hilang, karena nggak pernah dibawa sama dia. Nggak pernah dia awali dengan Allah. Contoh kerja. Ini biar saya yang ngomong juga jadi semakin paham, antum yang dengar juga semakin paham. Contoh kerja, orang yang sudah kerja dari pagi sampai sore, istiqomah tiap hari, dengan 70 karyawan yang setia, perencanaan yang matang, bahkan menggunakan AI untuk merumuskan perencanaan pekerjaan, dan juga dia menggunakan iklan lewat berbagai platform media sosial agar kerjanya sukses. Dan setelah diukur oleh perhitungan yang matang ya, seharusnya dalam waktu sepekan keuntungan itu akan tampak sangat signifikan. Tapi ternyata bukan cuma sepekan, 1 bulan yang ada bukan untung, yang ada rugi dan rugi dan rugi. Maka orang tadi berkata, semua sudah kulakukan, kenapa aku nggak mendapatkan keuntungan? Maka muncul di situ ada rasa nyesel, rasa susah, rasa berat, rasa nggak enak. Kenapa itu terjadi? Ini kok wajah-wajah nggak jelas, kenapa ini? Kenapa terjadi rasa-rasa semua itu? Karena apa? Karena di hati, ya, karena di hati dia menghilangkan Allahnya. Allahnya itu nggak pernah dibawa. Allahnya nggak pernah dijadikan sebagai awal segala sesuatu. Allahnya nggak pernah dijadikan sebagai penolongnya. Yang dia andalkan perencanaan, kematangan, keahlian, kekompakan, semangat, dan lain sebagainya. Ketika semua itu tidak menghasilkan apa yang dia mau, maka nyeselnya luar biasa. Berarti selama ini dia bertumpu, yang bisa ngasih aku keuntungan adalah perencanaan. Yang bisa ngasih aku keuntungan adalah semangat. Yang bisa ngasih aku keuntungan adalah jumlah karyawan. Yang bisa ngasih aku keuntungan adalah strategi yang jitu dan seterusnya. Ketika semua itu tidak menghasilkan, dia langsung, kenapa aku begini? Ya, kenapa aku semacam ini? Beda orang yang bawa Allah. Orang yang bawa Allah. Oh, memang belum diizinkan sama Allah. Selesai. Dia tidak akan marah kepada timnya. Dia akan mengatakan, kalian sudah melakukan kerja yang sangat bagus. Kita sudah melakukan hal-hal yang hebat. Hanya izinnya saja yang belum turun. Jangan berputus asa, lanjutkan. Hasilnya beda atau sama tadi ini? Beda. Sama-sama gagal, tapi yang satu sukses. Betul ya? Sama-sama nggak dapat keuntungan, yang satu sukses. Kenapa? Hatinya selamat, pikirannya selamat, imannya selamat, sehingga dia terus semakin energik, ya, semakin bersemangat. Nah, itulah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, yang dilakukan oleh para wali, yang dilakukan orang-orang soleh dalam menjalani kehidupan. Selalu dia awali dengan minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Contoh misalnya, sederhana tadi nih. Ngangkat meja ini kalau ngukur pakai kekuatan kuat. Ada orang yang dengan pede ngangkat meja, saya kuat. Angkat meja saya kuat. Lepaskan Allahnya. Dalam hatinya Allahnya hilang.
Ya kalau Allah sayang sama dia, ya sayang sama dia, itu kadang-kadang saking sayangnya sama Allah tunjukkan, keberadaannya Allah tuh ditunjukkan. Baru jalan mengangkat meja, tiba-tiba gelundung stroke. Pertanyaan saya, naudzubillah min dzalik, jadi kuat ngangkat? Enggak jadi kuat ngangkat. Dan contoh yang begitu banyak atau sedikit? Banyak. Ya Pak? Banyak. Ada orang lagi yang pedenya luar biasa. Saya kalau ngelamar dia nggak mungkin ditolak. Masya Allah, berangkat ngelamar. Ternyata sampai tempat tujuan yang dilamar meninggal dunia. Saya mau nanya, jadinya ditolak atau diterima? Nggak sempat ditolak, nggak sempat diterima. Ini kan semua di luar yang dia mampu. Karena Allah itu maha ada, itu harus disadari oleh setiap manusia. Allah itu maha ada. Jadi jangan pernah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Jadi sampai di sini jelas banget ya teman-teman. Kalau kita itu mengawali sesuatu itu harus dengan asma Allah, ingat sama Allah. Dan kalau ada apa-apa kita itu memang harus berserah diri pada Allah. Seperti yang dibilang sama Habib Novel ya. Jadi kalau aku tuh sering mendengarkan ceramah-ceramah Habib Novel, teman-teman juga ya. Sering-seringlah mendengarkan ceramah Habib Novel tuh, jadi kita tuh bersemangat. Kalaupun kita lagi bekerja dan hasilnya tidak sesuai, misalnya nggak sesuai dengan harapan ataupun dengan impian kita, jadi kita itu nggak menyalahkan takdir. Semua itu pasti Allah tahu yang terbaik untuk kita ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga kita selalu menjadi hamba yang selalu mengawali sesuatu dengan asma Allah. Dan bila mengerjakan sesuatu hasilnya zong, kita nggak boleh menyalahkan Allah. Kita jangan pernah berhenti bersolawat. Dan tegakkan sholat 5 waktu, sholat awal waktu ditambah qobliyah ba'diyahnya ya. Semoga semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.